Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Ayu Lestari dengan sambung F1C1-18072 kelas B akan mempresentasikan mengenai fermentasi sari buah pepaya atau caica pepaya. Sebelum saya lanjut, pertama-tama saya akan membahas mengenai jenis-jenis fermentasi. Di mana yang pertama adalah fermentasi submerger kultur. Adalah salah satu metode fermentasi dengan menggunakan substrat cair. Kemudian, fermentasi solid state merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Kemudian, fermentasi aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Kemudian, fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen, di mana beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen. Jadi, hanya sebagian bahan energi itu akan dipecah, kemudian yang akan dihasilkan adalah energi, karbon dioksida dan air, termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, asam volatil, alkohol, dan ester. Kemudian, fermentasi mikroaerobilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian, fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk sel atau ragi. Tetapi, mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi akan berkembang biak secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat secara untuk pertumbuhan, di mana aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat dirangsang karena adanya garam. Kemudian, fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk star atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Kemudian, fermentasi berdasarkan proses kerjanya. Yang pertama adalah kultur bed, di mana kultur bed ini tanpa penambahan substrat selama fermentasi berlangsung. Kemudian, yang kedua, kultur kontinu, di mana nutrien atau media ditambahkan terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah kultur fed batch, atau beberapa nutrisi atau media yang ditambahkan selama fermentasi dalam interval tertentu. Tidak ada medium pertumbuhan yang dipindahkan. Jadi, dari beberapa jenis-jenis fermentasi yang saya jelaskan tadi, maka fermentasi sari buah pepaya ini termasuk dalam golongan fermentasi anaerobik, di mana fermentasi anaerobik ini merupakan fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Kemudian kita masuk pada pendahuluan, di mana kita ketahui bahwa istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk hidup. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Lyle dan Stilwell pada tahun 1965 yang diartikan sebagai substansi yang dihasilkan oleh suatu mikrobia yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroba lain menurut Sunaryanto tahun 2014. Probiotik ini adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Minuman probiotik merupakan minuman yang mengandung bakteri probiotik yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan pencernaan karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mencegah diare serta sembelit. Salah satu contoh minuman probiotik yaitu sari buah pepaya, di mana buah pepaya ini banyak mengandung zat-zat kimia yang bermanfaat bagi pembuluh darah. Buah pepaya ini mengandung beta-karoten dan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan yang dapat mencegah pembentukan radikal bebas dan peroksidasi lipid. Berikut merupakan struktur dari beta-karoten dan vitamin C. Adapun skema proses fermentasi, yang pertama adalah raw material, di mana raw materialnya adalah buah pepaya dan susu.
Kemudian fermentor mikroba. Di sini kita menggunakan dua mikroba. Yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus dan yang kedua adalah Streptococcus thermophilus. Kemudian produk yang dihasilkan adalah minuman sari pepaya probiotik. Selanjutnya kita masuk pada bahan baku, di mana bahan baku dari fermentasi sari buah pepaya yang pertama adalah buah pepaya, yang kedua adalah susu skim. Adapun komposisi gizi dari buah pepaya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Adapun mikroba yang berperan dalam fermentasi tersebut ada dua. Yang pertama, Lactobacillus bulgaricus, di mana ciri-ciri dari bakteri ini yaitu memiliki ukuran 0,5 sampai 0,8 kali 2,9 makrometer, kemudian tidak dapat bergerak, dapat dijumpai secara tunggal atau rantai pendek, tidak membentuk spora, uniseluler, dan bersifat makroaerobik dan anaerobik. Kemudian, bakteri ini termasuk dalam prokariotik dan berperan dalam pembentukan aroma. Kemudian, kondisi fisik dari pertumbuhannya yaitu pH Lactobacillus bulgaricus berkembang biak secara maksimal dalam kondisi asam pada rem pH 3,5. Kemudian, kelembapannya yaitu 3,23 dan 43%. Udara termasuk dalam aerob fakultatif. Kemudian, suhu dari bakteri ini bersifat termodurik, yaitu dapat hidup pada suhu pasteurisasi 63 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius dan tidak tumbuh pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Kemudian nutrisi dari mikroba ini yaitu susu skim yang mengandung laktosa 5%, protein susu 3,5%, dan mineral antara lain potasium, kalsium, fosfor, klorida, dan sodium yang berfungsi sebagai pemberi rasa manis. Juga dapat memberikan nutrisi pada bakteri asam laktat secara optimal agar bakteri tersebut mampu menghasilkan rasa yang pas dan tidak terlalu asam atau khas akibat pembentukan asam laktat dan asam-asam organik lain sebagai hasil dari metaboliknya. Kemudian mikroba yang kedua adalah Streptococcus thermophilus, di mana ciri-ciri bakteri ini yaitu berbentuk bulat atau oval dengan ukuran diameter lebih kecil 1 mikrometer dan membentuk rantai atau berpasangan. Kemudian bakteri ini termasuk dalam prokariotik dan berperan dalam pembentukan cita rasa. Adapun kondisi fisiknya yaitu pH tumbuh optimum pada pH 6,5 dan akan berhenti pertumbuhannya pada pH 4,2 sampai 4,4. Suhu pertumbuhan optimum untuk Streptococcus thermophilus yaitu 37 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian udaranya juga termasuk dalam aerob fakultatif dan kelembapannya yaitu 3,23 dan 43%. Adapun fase pertumbuhan mikroba, yang pertama adalah lak, di mana lak ini merupakan adaptasi dan persiapan membelah diri. Kemudian log, yaitu pembelahan diri eksponensial. Kemudian stationari adalah pertumbuhan konstan, dan yang terakhir adalah diet, di mana diet ini merupakan nutrisi habis atau kematian sel. Adapun kurva pertumbuhan mikroba, yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus, di mana kondisi optimal perkembangbiakan Lactobacillus bulgaricus ini terjadi pada fase eksponensial atau logaritmik, di mana pada fase ini kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien, juga kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembapan udara. Berikut merupakan grafik pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus, di mana dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus optimal pada suhu inkubasi 37 derajat Celcius karena pertumbuhannya sangat cepat, yaitu telah mencapai fase pertumbuhan eksponensial pada waktu inkubasi 4 jam. Sedangkan pada suhu inkubasi 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius sampai inkubasi 6 jam masih menunjukkan fase pertumbuhan adaptasi menurut Malaka dan Laga tahun 2005. Kemudian, mikroba yang kedua adalah Streptococcus thermophilus, di mana grafik tersebut dapat kita lihat pada slide berikut ini. Dari grafik tersebut menunjukkan nilai pH untuk bakteri
Streptococcus thermophilus masih cukup tinggi, yaitu sekitar 4 di akhir fermentasi 24 jam. Hal ini menunjukkan kemampuan bakteri ini untuk tumbuh dalam susu kurang dibandingkan Lactobacillus bulgaricus menurut Hidayanti tahun 2010. Adapun keuntungan dari mikroba tersebut, yang pertama, keberadaan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam proses fermentasi susu akan meningkatkan nilai gizi dari susu. Kemudian yang kedua, bakteri tersebut tergolong sebagai bakteri asam laktat yang bersimbiosis memecah laktosa dalam air susu menjadi asam laktat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, yaitu meningkatkan viskositas dan mengurangi sineresis. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan sifat rheologi, tekstur, dan cita rasa. Adapun kerugian dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus pada umumnya dilaporkan tidak dapat bertahan hidup pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, kedua bakteri ini dianggap sebagai agen probiotik yang kurang baik dan hanya dianggap sebagai kultur starter. Selanjutnya kita masuk pada media pertumbuhan, di mana pada fermentasi ini menggunakan media Deman rugosa Self Broth atau MRSB, di mana komposisinya dapat kita lihat pada slide berikut ini, di mana dari komposisi tersebut warna merah termasuk dalam sumber karbon, warna biru termasuk dalam sumber nitrogen, dan yang berwarna kuning termasuk dalam mineral. Adapun faktor tumbuh dari media tersebut, yaitu bakteri ini tumbuh hidup dari memakan laktosa atau gula susu dan mengeluarkan asam laktat. Kemudian kita masuk pada penyiapan inokulum, di mana bakteri asam laktat yang telah diidentifikasi kemudian dibiarkan pada media MRS broth dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Bakteri asam laktat yang telah dibiarkan pada media MRSB kemudian dipanen dan dicampur dengan larutan gula air yang telah diencerkan sebagai inokulum bakteri asam laktat. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan inokulum bakteri asam laktat, yaitu sebanyak 50 ml gula air diencerkan ke dalam 450 ml aquades dan disterilkan. Kemudian sebanyak 50 ml bakteri asam laktat dari media MRS broth dicampurkan dengan 450 ml larutan gula air steril. Kemudian seleksi mikroba. Seleksi bakteri asam laktat menggunakan 3 jenis media padat menurut Nakajima DKK tahun 1990, yaitu whey agar yang ditambahkan sukrosa 5% dan whey agar ini ditambahkan sukrosa 10% serta 3 jenis media cair menurut Kornhaus DKK tahun 2000. Produksi EPS 2 jenis media yaitu skim 10% dan skim 10% ini ditambahkan sukrosa 5%. Seleksi ini ditujukan untuk mendapatkan bakteri asam laktat penghasil EPS pada media padat yaitu whey agar dengan penambahan sukrosa dan media cair yaitu skim 2% dengan penambahan sukrosa, di mana pada media padat menggunakan 2 metode yaitu metode pour plate dan metode street plate. Kemudian pemeliharaan. Kultur bakteri asam laktat disiapkan dengan cara inokulasi 2OC dari kultur stok ke 5 ml MRS broth dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian selnya dipisahkan dengan sentrifugasi 3500 rpm selama 15 menit. Kemudian sel tersebut dipindahkan ke 5 ml skim meal 10% yang telah disterilisasi menggunakan autoclave 115 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian sel tersebut diinokubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam kemudian digunakan sebagai kultur. Adapun perbaikan strain mikroba. Fermentasi sari buah pepaya dipengaruhi oleh jumlah bakteri, di mana jumlah bakteri ini dipengaruhi oleh media tumbuh yaitu susu, di mana semakin banyak kadar laktosa, maka pertumbuhannya
akan semakin baik. Adapun diagram alir dari pembuatan fermentasi sari buah pepaya yang pertama. Sari buah pepaya dicuci, kemudian dipotong berbentuk dadu hingga berukuran 2 cm, kemudian dihaluskan dengan blender. Selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 8500 rpm selama 15 menit dengan suhu 24 derajat Celcius, kemudian diambil sarinya. Selanjutnya ditambahkan susu dengan perbandingan 2:1 sebanyak 160 ml, kemudian dipasteurisasi pada suhu 61-63 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya diberikan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 jam. Kita masuk pada produk. Berikut merupakan produk dari fermentasi sari buah pepaya, di mana gambar A menunjukkan sari pepaya, kemudian bagian B merupakan gambar dari minuman sari pepaya probiotik setelah difermentasi, di mana ciri-ciri produknya yaitu dari rasanya yaitu masam dan segar, aromanya asam, teksturnya kental dan berwarna putih. Fermentasi ini juga terjadi secara diskontinu, di mana inokulen dan nutrisi yang akan diperlukan bagi pertumbuhan dicampurkan dalam suatu bejana tertutup pada kondisi suhu, pH, dan pencampuran optimum. Dengan meningkatnya jumlah populasi mikroba, maka aktivitas metabolismenya juga akan meningkat, di mana hasil metabolisme sebagian besar berupa asam laktat yang diikuti oleh adanya penurunan nilai pH yang terjadi akibat koagulasi protein dari proses fermentasi susu. Asam laktat ini merupakan produk metabolit primer sehingga produksinya akan semakin tinggi dengan semakin meningkatnya pertumbuhan sel. Kemudian, fermentasi ini juga merupakan peristiwa katabolisme, di mana kita ketahui bahwa katabolisme ini merupakan lintasan metabolisme yang merombak substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi pada umumnya berupa ATP. Selanjutnya kita masuk pada metabolisme, di mana kita lihat di sini glukosa akan mengalami reaksi glikolisis dan akan menghasilkan pirufat. Selanjutnya pirufat ini akan dibawa ke dalam dua fase, yaitu yang pertama adalah fase anaerob dan yang kedua adalah fase aerob. Di mana dalam fase anaerob asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat, sedangkan dalam fase aerob pirufat akan mengalami siklus TCA dan akan diubah menjadi energi. Kita ketahui di sini asam laktat yang terbentuk akan menyebabkan plot susu mengalami denaturasi atau menggumpal. Kemudian kita lihat pada gambar tersebut fermentasi asam laktat. Proses ini diawali dengan pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, di mana pada proses ini merupakan tahapan glikolisis sehingga akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian setelah proses glikolisis ini tidak akan dilanjutkan ke tahap dekarboksilatif oksidatif, melainkan 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 molekul asam laktat sehingga akan menghasilkan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Selanjutnya kita lihat pada gambar pada slide tersebut. Terlihat bahwa karbohidrat akan dipecah menjadi laktosa, di mana laktosa dihasilkan dari glukosa yang direaksikan dengan galaktosa oleh enzim laktase. Kemudian, glukosa yang dihasilkan akan menghasilkan asam pirufat pada tahap glikolisis melalui proses aerob. Setelah itu, pirufat akan menghasilkan asam laktat melalui proses anaerob fakultatif. Setelah itu, pirufat akan masuk pada siklus TCA dan akan menghasilkan energi, di mana pada tahap ini terjadi proses aerob. Kemudian, asam laktat yang dihasilkan dari tahapan glikolisis ini akan mengalami denaturasi sehingga terjadilah penggumpalan. Selanjutnya kita masuk pada jalur fermentasi dan produksi, di mana pada proses fermentasi susu akan menghasilkan produk dengan cita rasa tinggi serta tekstur yang lembut. Menurut Legowo tahun 2007, komponen susu yang paling berperan selama proses fermentasi yaitu laktosa dan kasein, di mana laktosa ini digunakan
oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon dan energi dengan hasil metabolismenya berupa asam laktat dan menyebabkan pH susu turun menjadi asam. Suasana asam menyebabkan keseimbangan kasein terganggu dan pada titik isoelektrik kurang lebih pH 4,6, kasein akan menggumpal dan membentuk koagulan dan terbentuk susu semi padat. Hasil metabolisme dari bakteri asam laktat ini juga akan membentuk asam laktat berupa senyawa diasetil dan asetoin yang memberikan bau dan rasa yang khas. Tekstur pada fermentasi sari pepaya umumnya lembut karena adanya pemecahan molekul protein menjadi peptida-peptida sehingga butiran-butiran pada susu akan berubah menjadi molekul yang lebih kecil yang disebabkan karena aktivitas dari bakteri asam laktat pada saat fermentasi. Hasil dari fermentasi susu akan berpengaruh pada kekentalan susu karena molekul yang telah dipecah tersebut akan mengalami homogenitas sehingga kekentalan dari susu yang difermentasi akan semakin meningkat. Kemudian metode pemurnian. Ekstrak sari pepaya dilakukan dengan metode sentrifugasi, di mana ekstrak tersebut disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit. Supernatan yang terbentuk diberi etanol dingin 10 derajat Celcius dengan perbandingan 1:1 dan disimpan pada suhu 10 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya disentrifugasi kembali dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit. Supernatan yang terbentuk dipekatkan dengan retori vakum evaporator dengan pemanasan 55 derajat Celcius sampai pekat. Ekstrak yang diperoleh diencerkan dengan air sampai volumenya mencapai 1/5 volume awal. Analisis produk menurut Setiarto DKK tahun 2018 mengatakan bahwa analisis produk murni fermentasi sari buah pepaya dapat dikatakan murni ketika terjadi perubahan sifat organoleptis pada minuman sari pepaya probiotik, baik pada rasa, aroma, tekstur, dan warna. Di mana menurut SNI 2019, syarat total asam laktat sari buah pepaya yang baik ialah 0,5 sampai 2,0%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.